Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 29 Agustus 2022. Gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil pada hari peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis bicara tentang nilai kebenaran yang harus terus diperjuangkan oleh setiap murid Yesus. Walaupun konsekuensinya tidak mudah, bahkan kita akan kehilangan banyak hal. Tapi itulah pilihan yang harus diambil oleh setiap murid Yesus bila ingin sungguh menghidupi cara hidup Yesus. Injil bercerita dengan jelas tentang pilihan sikap Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran. Ia berani menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, menjadi istrinya. Yohanes lantang menyuarakan bahwa tindakan itu tidak benar. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Konsekuensi yang diterima Yohanes adalah kematian. Tapi Yohanes tetap memilih cara itu. Bagi Yohanes, kebenaran harus tetap diperjuangkan, disuarakan. Kebenaran harus ditunjukkan oleh setiap pengikut Yesus. Saudaraku yang terkasih, merenungkan kisah Yohanes ada hal penting yang perlu kita sadari terus-menerus. Bahwa menjadi pengikut Yesus sejati berarti siap menjadi pemberita kebenaran di tengah situasi penyimpangan. Namun kita harus terus berjuang. Harus menyadari bahwa menjadi pemberita kebenaran ada harga yang harus dibayar, ada resiko yang harus kita terima. Mungkin kita akan banyak mengalami kehilangan, baik pekerjaan kita, status kita. Saya mendengar kisah indah dari seorang umat. Menjadi orang benar sekarang berarti menjadi orang yang siap untuk dikucilkan,
siap digeser dari status yang ada, siap dianggap perusak tatanan yang sudah ada. Ini terjadi karena orang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak benar. Orang bahkan berlomba-lomba untuk hidup dalam ketidakbenaran. Orang bahagia dengan cara itu. Dan orang-orang itu mungkin Anda dan saya. Melihat kenyataan ini, ada pertanyaan mendasar bagi kita, para muridnya, yang kadang lebih bahagia hidup dalam ketidakbenaran. Apa kita berani memilih jalan Yohanes, yakni jalan menyuarakan kebenaran di tengah kehidupan yang tidak benar, di tengah kehidupan yang penuh penyimpangan ini? Disinilah keputusan kita diuji. Apa kita siap berdiri di atas kebenaran dengan segala risikonya, ataukah kita akan ikut berlaku menyimpang asal kita aman? Saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita semua, siapapun kita, untuk menghidupi cara hidup Yohanes Pembaptis yang kita peringati wafatnya hari ini. Tetap menjadi murid Yesus yang berani menyuarakan kebenaran. Karena kebenaran akan membawa kita pada kebahagiaan kekal. Orang benar selalu dicintai Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.